bahwa dalam pemeriksaan persidangan sebagai saksi mahkota, saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo menerangkan adanya penawaran kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk membackup apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan. Sedangkan perintah dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yaitu nanti kau yang tembak Yosua ya, dan hajar Cat, di mana menurut keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu perintahnya adalah woi kau tembak cepat, cepat kau tembak. Selanjutnya fakta-fakta persidangan tersebut juga diperkuat keterangan dari saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak terpikir apakah Hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata. Tetapi kemudian terjadilah penembakan itu sehingga saksi Ferdi Sambo sampaikan akan bertanggung jawab, sehingga telah menggambarkan niat atau foreman dari saksi Ferdi Sambo bersama-sama para terdakwa lainnya untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa keterangan dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri sendiri mengenai serangkaian fakta hukum hingga terjadinya penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri, namun ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa menurut ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP, sehingga telah membenarkan adanya perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penembakan sebanyak 3 atau 4 kali yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga mengakibatkan kematian dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan atas dasar perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo. Selain itu, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah menerangkan bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya sama sekali tidak pernah diajarkan untuk menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, apakah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu mampu untuk menolak, mengabaikan, atau menghindari perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa isi dari pasal 51 ayat 1 KUH Pidana mengenai perintah jabatan atau amtelik bevel berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Dalam penerapan ketentuan tersebut menimbulkan 3 pertanyaan penting yang perlu dikemukakan penjelasannya dalam persidangan yang mulia ini, yaitu 1. Apakah maksud dari unsur perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan unsur penguasa yang berwenang dalam pasal 51 ayat 1 KUHP? Yang ketiga, apakah ketaatan atau kepatuhan yang membabi buta atau istilahnya disiplin bangkai dapat melepaskan seorang penerima perintah jabatan dari pertanggungjawaban pidana? Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka dalam persidangan ini kami perlu sampaikan bahwa pasal 51 ayat 1 KUHP merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari suatu perbuatan pidana apapun karena adanya perintah jabatan. Jadi meskipun yang dilakukan oleh si penerima perintah tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam arti tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 32 KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Hal ini sekaligus mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum bahwa apakah perbuatan yang dimaksud dalam perintah jabatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau tidak. Apalagi dalam perkara yang berkaitan dengan perintah jabatan dan penyertaan, Hograt tetap menghukum orang yang menyuruh lakukan tindak pidana atas dasar perintah jabatan, tetapi melepaskan mereka yang disuruh melakukan. Untuk itu perkenankanlah kami mengutip pandangan dari pakar hukum pidana Belanda, yaitu Simon, dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem tahun 1891 sampai dengan 1892, halaman 294 sampai 295, untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari jaksa penuntut umum, yaitu pembentuk
undang-undang tidak membatasi hal tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan itu hanya pada pelaksana perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah. Dan karena itu pula, maka orang yang telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah menyuruh atau downplaykan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang yang melaksanakan menjadi tetap tidak dapat dihukum. Putusan Hograd 17 Desember tahun 1894. Kemudian, bahwa apabila masih terdapat keraguan-keraguan terhadap penafsiran gramatikal atas ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP, maka sesuai teori dan tingkatan penafsiran, kita dapat kembali pada penafsiran historis dan teleologis yang merupakan asas hukum universal yang diijawantahkan dalam ketentuan tersebut, yaitu id damnum dat cui iubet der ius vero nulla culpa es curi parere necessit, yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. Bahwa selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, maka diduga kuat selama ini juga terdapat kekeliruan dari aparat penegak hukum dan bahkan juga di kalangan akademisi dalam memaknai siapa yang sebenarnya dimaksud penguasa yang berwenang atau bevoegde gezag dalam pasal 51 ayat 1 KUHP tanpa melihat terjemahan asli dari perintah jabatan atau amtelijk bevel, yang seringkali malah dicampur adukan dengan pihak yang tidak berwenang atau memiliki otoritas memberikan perintah jabatan, serta juga dikacaukan pemahamannya dengan persoalan sah atau tidaknya isi perintah yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan dari penerima perintah dalam ayat kedua. Padahal isi perintah tersebut entah sah atau tidak adalah dua hal yang berbeda dengan apakah seorang pejabat berwenang atau memiliki otoritas. Bahwa penafsiran dan pemaknaan dari pasal 51 ayat 1 KUHP seharusnya juga semakin terang benderang bahwa suatu perintah jabatan itu untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa dibatasi apa saja jenis perbuatan tersebut. Hal-hal yang mencakup dalam lingkup pekerjaan atau job desk dalam pasal 51 ayat 2 KUHP tidak boleh dibiaskan dengan perintah jabatan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, dalam memaknai pasal 51 ayat 2 KUHP di mana suatu perintah diberikan oleh orang yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas, maka pelaksanaan perintah tersebut harus masuk ke dalam lingkup pekerjaan yang diterjemahkan sebagai ondergeschiktheid yang dilaksanakan dengan itikat baik oleh penerima perintah yang mengira pemberi perintah memiliki otoritas, dan bukan pada soal melakukan perbuatan pidana apapun untuk melaksanakan suatu perintah jabatan sebagaimana dirumuskan dalam terjemahan asli dari pasal 51 ayat 1 KUHP. Bahwa yang menjadi unsur utama dari pasal 51 ayat 1 KUHP menurut kaidah hukum dari putusan pengadilan, yaitu pada masa tahun 1950 sampai dengan tahun 1970, adalah subjek pemberi perintah, dalam hal ini penguasa yang berwenang, dan isi perintah jabatan, yaitu untuk melakukan suatu perbuatan, dan apakah masuk dalam lingkup kewenangan pemberi perintah. Kaidah hukum ini tentu bukanlah soal uraian mengenai lingkup pekerjaan atau job desk tertentu dari penerima perintah, tetapi titik tekannya berkaitan dengan otoritas dari pemberi perintah jabatan. Bahwa dalam perkembangannya pada masa tahun 2004 dan 2007, meski tidak terkait langsung dengan penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, melainkan berkaitan dengan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat, Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum mengenai penafsiran dari apa saja yang sebenarnya dimaksud penguasa yang berwenang, yaitu dengan syarat. Yang pertama, adanya otoritas baik secara de jure maupun de facto. Yang kedua, hubungan atasan bawahan yang berada dalam pengendalian efektif, misalnya dalam kemiliteran atau kepolisian, oleh pihak yang tidak memiliki otoritas atau tidak berwenang, tetapi dengan itikat baik dipandang sebagai perintah yang sah yang diberikan oleh pemberi perintah yang memiliki otoritas, karena ternyata masih termasuk dalam lingkup pekerjaan atau job desk yang dimiliki oleh si penerima perintah. Contohnya, A merupakan direktur penyidikan yang memiliki dendam pribadi dengan B yang merupakan pihak swasta.
tanpa adanya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP menurut pasal 1 angka 2 KUHP. Kemudian A memerintahkan C dan D selaku bawahan A untuk melakukan upaya paksa atau duang midland, yaitu menangkap dan menahan B selama hampir 2 kali 24 jam tanpa adanya dugaan tindak pidana yang cukup kuat alat buktinya, dan kemudian melepaskan B begitu saja. Menurut pasal 51 ayat 2 KUHP, tindakan dari C dan D selaku penerima perintah jabatan hapus sifat tercelanya atau alasan pemaaf, karena C dan D dengan itikat baik mengira bahwa perintah A adalah sah meskipun belum ada SPDP, sedangkan A yang melakukan perampasan kemerdekaan atau melakukan kejahatan jabatan terhadap B seharusnya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks pasal 51 ayat 1 KUHP, perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo yang memiliki otoritas secara de facto dan de jure serta memiliki pengadilan yang efektif terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan personil kepolisian berlatar belakang BRIMOB adalah perintah jabatan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hal ini tindak pidana, yaitu melakukan penembakan yang menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga elemen melawan hukum atau wederrechtlichheid dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjadi hapus. Dengan demikian, pemberi perintah jabatan tersebut, yaitu saksi Ferdi Sambo, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku penerima perintah jabatan tersebut patut untuk dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apakah ketaatan atau kepatuhan dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dianggap membabi buta atau istilahnya disiplin bangkai dapat melepaskan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam kapasitasnya sebagai penerima perintah jabatan dari pertanggungjawaban pidana? Maka kami mengemukakan kembali pandangan dari ahli Dr. Albert Aris SHMH yang mengutip pandangan Profesor J.M. Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 halaman 196 sampai dengan 197 yang menyatakan mereka yang menerima perintah berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik antara dua kewajiban. Di satu sisi, tidak boleh mengambil benda milik orang lain, tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak kaca, tetapi di sisi lain berkewajiban menaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan. Ada kemungkinan orang yang memberi perintah atau instruksi itu melampaui batas wewenangnya. Walaupun begitu, kita harus selalu menerima bahwa orang yang menaati perintah itu dan melakukan tindak pidana umumnya tidak dipidana. Izin dilanjutkan rekan saya yang mulia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.